Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Aida Ratna Fajarini Sidik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interpretasi model perangkat luar biasa dari kitab Al-Hiyal karya Banu Musa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan apa sih kitab Al-Hiyal itu? Kitab Al-Hiyal itu atau The Book of Ingenious Device adalah buku yang berisi 100 permodelan perangkat cerdik yang diciptakan oleh Banu Musa. Namun untuk saat ini saya akan membahas 3 model diantaranya yang ada pada buku tersebut, yaitu model 7, model 8, dan model 9. Bisa teman-teman lihat pada layar. Nah, gambar yang pertama yaitu adalah model ketujuh namanya. Di sini model ketujuh ialah sebuah palung atau bejana tempat minum hewan yang tidak akan habis jika diminum, bahkan oleh 20 kuda betina. Namun dapat habis jika diminum oleh seekor lembu jantan. Kenapa sih bisa seperti itu? Jadi, ketika air sebanyak 2 liter dituangkan melalui keran B. Ya, ini dia keran B. Melalui keran B ke dalam tangki ABKH. Nah, ini air. Nah, nanti si air tersebut akan mencapai titik KH. Nah, ini dia titik KH. Ini titik KH ya. Nah, setelah mencapai titik KH, air tersebut akan mengalir melalui pipa KHTHJ. Ini dia. Air tersebut akan mengalir melalui pipa ini. Nah, setelah itu, air akan mengisi tangki yang selanjutnya. Tangki selanjutnya yaitu adalah tangki ini, E dan W. Ini dia. Air tersebut akan mengisi tangki ini dan kemudian sampai keran B akan ditutup sehingga tidak akan ada udara yang bisa masuk. Ketika tangki E dan W mencapai ujung D pada pipa AD, ini dia. Mencapai ujung D. Ini dia. Mencapai ujung D pada pipa AD, ini adalah pipa AD, seperti itu. Nah, nanti tidak akan ada air lagi yang mengalir dari ruang ATHKH. Ini dia. Karena udara yang ada di pipa AD di sini telah terputus oleh air, seperti itu. Saat dituangkan ke tangki QR, saat air dituangkan ke tangki QR, ini tangki QR. Nah, air tersebut tidak akan berada pada titik T, karena air tersebut akan berada pada di sini. Jika air ada di bawah titik T di tangki air, maka pipa AD akan tercemari oleh udara dan akan memasuki tangki ABKH, seperti itu. Nanti airnya akan masuk ke sini. Nah, nanti air akan mengalir ke tangki E dan W lagi, seperti itu di sini. Dan kemudian akan melalui katup T. Katup T ini. Air yang ada di sini tadinya akan melalui katup T seperti ini ke pipa ZH. Nah, pipa ZH kemudian mengalir melalui pipa RSH.
dan akan mengisi tangki QR sampai ke titik T, seperti itu. Oleh karena itu, air tidak akan pernah kurang dari titik T tersebut jika diminum oleh kuda betina. Namun, beda lagi ceritanya kalau yang meminum itu seekor lembu jantan. Karena mulut lembu jantan itu besar dan nafasnya yang berat. Pada saat berada dalam air, mulut tersebut akan mengakibatkan si titik Q ini, air ini naik sampai ke sini, sampai naik ke titik Q. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, selanjutnya air pada tangki di sini, air yang ada pada tangki EW juga akan naik sampai ke titik L. Mana titik L? Ini dia titik L. Ini dia titik L, seperti itu. Lalu air akan mengalir ke pipa LK. Air akan mengalir ke pipa LK jika airnya sudah sampai ke titik L. Dia akan masuk ke pipa LK. Kemudian akan mengisi tangki SX yang ada di sini. Pada saat itu F yang berada di tangki SX ini dia F akan naik, saudara-saudara, akan naik mengapung lah ya, dan akhirnya akan menutup katup J. Nah, ini karena dia nyambung di sini, dia akan menutup katup J di sini, seperti itu. Apa yang terjadi jika katup J ditutup? Nah, jika katup J ditutup, tidak akan ada air lagi yang keluar dari titik A. Tidak akan ada air lagi yang keluar dari titik A, seperti itu. Nah, kemudian pipa LK tersebut ini akan mengosongkan air dari si tangki E dan W tersebut, seperti itu. Mengosongkan tangki E dan W, mengosongkan tangki QR juga, mengosongkan tangki pipa ya, mengosongkan pipa ZH juga. Selanjutnya air yang ada pada tangki XX yang telah dikosongkan dari tangki QR, pipa ZH dan tangki EW akan masuk ke ini tangki SX. Kemudian air tersebut akan dibuang melalui lubang X. Di mana lubang X? Ini dia, kecil sekali. Seperti itu. Jika seperti itu, maka kemudian F akan tenggelam karena tidak ada air lagi ya, karena sudah dibuang dari lubang X. F akan tenggelam dan menutup katup J. Kemudian perangkat tersebut akan kembali seperti situasi awal sebelum diisi oleh air. Itu untuk model 7. Selanjutnya ada model 8. Model 8 bisa dilihat ya teman-teman. Di sini model 8 itu ialah sebuah teko yang ketika diisi dengan air nih, sedang diisi oleh air, tapi tiba-tiba dihentikan. Kemudian saat pengisian kembali, teko tersebut tidak bisa menerima air lagi. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Jadi ketika air dituangkan ke dalam teko melalui pipa DE, nah ke dalam tangki N di sini pipa akan salah gambar. Ini ya harusnya model 8. Ketika tangki akan dituangkan, air akan dituangkan ke dalam tangki melalui pipa DE. Ini dia. Nah, air tersebut akan mengisi ke tangki N. Nah, ketika sudah ada tangki N, air itu akan dialirkan dan melalui sifon konsentris ke sini, ke tangki ke dalam tangki SSH ke sini.
Selanjutnya, jika air sudah ada dalam situ, air di dalam tangki SSH akan meluap ke ruang teko. Ini dia akan meluap ke ruang teko ke sini. Seperti itu. Saat pengisian teko dihentikan, maka semua air dalam tangki tersebut akan membuat semua air dalam tangki N akan membuat T, akan mengapung. Ini T tersebut akan mengapung karena di sini sudah penuh oleh air. Di sini sudah penuh oleh air, maka T akan mengapung. Ini T akan mengapung. Nah, setelah itu jika T mengapung, maka otomatis ini juga naik kan. Nah, nanti titik steker W ini akan menutup katup E. Mana sih katup E? Ini dia katup E. Jadi, sehingga ketika pengisian air dilanjutkan, maka air tidak akan bisa mengalir ke dalam teko lagi karena katup E di dalam teko sudah tertutup. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada interpretasi model 9. Kita balik ke gambar yang tadi. Oke, ini dia. Jadi model ke-9 ini memiliki prinsip kerja yang sama persis seperti model ke-8. Perbedaannya yaitu model 9 memiliki 2 tangki sehingga memungkinkan untuk menuangkan air sampai 2 kali penuangan. Maksudnya seperti apa sih? Coba lihat, kita lihat di sini. Jadi si teko ini memiliki 2 tangki yang dimiliki oleh pada model 8 tadi. Kalau mode 8 misalkan hanya ini saja. Mode 8 hanya ini saja. Nah, namun jika ada di mode 9 dia memiliki 2 tangki seperti ini sehingga memungkinkan untuk dilakukan 2 kali pengisian air seperti itu. Untuk cara kerja tangki yang pertama sama seperti mode 8. Jadi nanti jadi perbedaannya ketika si pengisian air dihentikan untuk pertama kalinya ya, ini kan akan penuh. Nah, ini akan tertutup ya. Penjelasannya sama seperti tadi. Nah, namun yang membedakannya nanti ketika air diisi lagi, maka si air akan mengalir ke sini. Dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini ke tangki K. Terus lalu ke tangki Q, terus lalu luber ke sini. Seperti itu. Setelah itu, ketika air sudah penuh, maka si titik Q ini akan naik atau mengapung. Nah, ketika Q mengapung, maka ini juga akan ikut naik sehingga titik ini akan menutup katup X yang ada di sini. Seperti itu. Sama seperti tadi prinsip kerjanya. Jika diisi oleh air kembali, maka tidak akan bisa lagi. Kenapa? Karena katup W yang ada di sini dan katup X yang ada di sini sudah tertutup rapat. Jadi tidak akan bisa ada air lagi atau tidak akan bisa mengisi air lagi seperti itu. Oke teman-teman, selesai. Jadi berikut adalah yang saya jelaskan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.